Ya, salam jumpa anak-anak. Ketemu lagi dengan Paman Sam di acara Anak Kreatif. Wah, rupanya Paman Sam sudah lama tidak menemui anak-anak karena episode yang lalu Paman Sam hanya mengulang siaran yang episode yang lalu. Nah, sekarang Paman Sam datang lagi langsung memberikan dongengan pada anak-anak. Nah, tentunya itu karena apa? Ya, karena anak-anak setia terhadap acara Anak Kreatif, setia dengan Paman Sam, selalu menonton, menanti acara Anak Kreatif bersama Paman Sam. Itulah sebabnya Paman Sam juga setia setiap minggunya, setiap 1 kali seminggu menemui anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Paman Sam akan mendongeng tetap dalam jenis fabel, yaitu dongeng dengan perumpamaan binatang. Nah, sekarang ada campurannya anak-anak, tidak hanya binatang saja, tetapi juga ada seorang putri kecil, namanya si Anti. Si Anti suka bermain di sekitar rumahnya, rambutnya suka dikuncir. Pada satu hari, pada satu pagi anak-anak, kasihan juga si Anti ini. Karena apa? Karena setiap hari ditinggal oleh bapaknya bekerja, ditinggal oleh ibunya berkegiatan sosial di organisasi-organisasi. Nah, si Anti ini pada satu waktu menginginkan sebuah bandana yang berwarna biru. Padahal si Anti ini sudah banyak memiliki bandana, tetapi yang warna biru dia tidak pernah memiliki. Akhirnya dia mengeluh anak-anak. Mengeluh, aduh, bapak ini, ayah ini tidak pernah nuruti keinginan saya, setiap hari hanya bekerja saja. Katanya begitu. Kemudian ke ibunya juga demikian. Ibu ini setiap hari aktif di kegiatan organisasi, menolong orang di kampung sana, menolong orang di kampung sini, sampai tidak memperhatikan aku. Begitu keluhan si Anti. Nah, anak-anak, sebenarnya apa yang dikeluhkan si Anti ini sebenarnya ya kurang bagus juga ya. Kan bapaknya memang bekerja, ibunya juga membantu orang lain, berkegiatan sosial. Ya sudah, dibiarkan saja, tidak boleh mengeluh karena alasan-alasan seperti itu mestinya. Tetapi si Anti ini ya karena inginnya memiliki bandana sampai dia mengeluh seperti itu. Akhirnya apa anak-anak? Anti sudah merengutai, pokoknya marah-marah dengan sini. Aku lebih baik main sendiri, aku akan pergi ke pantai. Begitu katanya Anti. Akhirnya pada suatu pagi itu dia langsung pergi ke tepi pantai. Di sana melihat lautan yang sangat luas dengan beberapa pohon-pohon kelapa dengan daun-daun yang melambai-lambai kena angin. Anti di situ merenung sendiri. Sesekali dia mengeluh, bahkan sampai menitikkan air mata. Begitu, saking sedihnya. Padahal ya begitu adik-adik, anak-anak, tidak boleh kita itu sedih terus mengeluh hanya karena keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua, kedua orang tua. Nah, ini si Anti tidak seperti itu. Mengeluh di tepi pantai. Nah, tiba-tiba anak-anak, ada angin yang besar. Anti ketakutan, dia menepi, berlari ke agak jauh dari tepi laut. Ternyata benar anak-anak,
untung saja Anti cepat-cepat berlari ke tempat yang lebih tinggi. Ternyata tempat Anti tadi duduk itu sudah terendam air laut, airnya pasang, ombaknya besar, sampai gitu. Nah, untung sekali ya. Jadi hati-hati anak-anak kalau pergi ke pantai, jangan terlalu mendekat tepi lautan ya. Siapa tahu ada air yang pasang. Nah itu anak-anak, ada air yang pasang dengan angin yang kencang. Untung Anti sudah berada di atas tempat yang paling atas. Sebentar kemudian anak-anak, airnya surut kembali. Surut kembali. Nah ketika air itu surut agak lama, Anti baru tahu di sana ada seekor anak lumba-lumba yang terdampar. Itu terdampar anunya lumba-lumba. Anti melihat dari atas, kasihan juga ada anak lumba-lumba terdampar rupanya. Wah, Anti lari menghampiri si lumba-lumba tadi. Dipegang-pegang lumba-lumbanya. Dipegang-pegang ini, bagaimana kamu bisa kembali ke laut? Iya, itulah aku, bagaimana cara aku kembali ke laut? Apakah aku bisa meminta tolong kepadamu? Begitu katanya si lumba-lumba. Si Anti berpikir juga, waduh, bagaimana ya caranya saya bisa mengembalikan lumba-lumba ini ke tengah laut? Anti juga berpikir begitu. Tetapi Anti nekat. Oh ya, sebentar, aku akan membantumu untuk kembali ke laut. Tapi bagaimana caranya? Aku sendirian, sementara tubuhmu besar. Si lumba-lumba jawab, pokoknya bagaimana caramu aku bisa kembali ke laut. Kalau aku lama-lama terdampar di sini, aku pasti akan mati. Wah, Anti tambah sedih, tambah bingung. Waduh, iya bagaimana ini ya? Akhirnya si lumba-lumba didorong-dorong sama Anti. Wah, enggak bisa. Wah, berat sekali. Nah, si lumba-lumba juga merasa kasihan terhadap Anti. Wah, ternyata badanku berat juga. Rupanya si gadis ini tidak mampu mendorong aku. Bagaimana ya? Akhirnya si lumba-lumba berusaha untuk membalikkan badan anak-anak. Wah, membalikkan tengkurap gini, membalikkan badan, lepak ini. Nah, perhitungannya si lumba-lumba kalau dia terbaring begini bisa bisa merayap di atas pasir pantai. Akhirnya si putri, si Anti mendorong. Ternyata sulit juga. Wah, balik lagi si lumba-lumba. Ini akhirnya apa? Si lumba-lumba tidak merayap, tetapi agak meloncat-meloncat sedikit di atas pasir. Sambil didorong oleh si Anti. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Apakah si lumba-lumba bisa sampai ke dalam lautan atau belum? Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia menonton Paman Syam di Anak Kreatif ini. Ceritanya tentang apa tadi? Tentang lumba-lumba ya. Lumba-lumba sampai di mana tadi? Sampai di lumba-lumba terdampar, ingin kembali ke lautan lagi. Sebab apa? Lumba-lumba kalau hidup di daratan pastilah dia tidak bisa bertahan hidup, pastilah mati. Itulah sebabnya ketika si anak lumba-lumba ini terdampar di pantai, dia berusaha meminta tolong, berusaha untuk kembali ke laut. Untung ada si Anti, seorang putri yang tinggal di sekitar lautan. Wah, akhirnya si lumba-lumba karena tadi itu disorong-sorong tidak kuat, tidak bisa bergerak, si Anti pun juga tidak
mampu untuk mendorong lumba-lumba yang besar. Akhirnya si lumba-lumba agak meloncat sedikit. Nah, itu di atas pantai. Perambat sambil didorong oleh si Anti. Nah, lama-kelamaan si lumba-lumba sampailah di tepi lautan. Kemudian diterpa ombak sedikit, pasirnya tenggelam. Si lumba-lumba semakin ke tengah. Nah, saat dia sudah benar-benar bisa berenang di atas lautan, dia melambaikan tangan kepada si Anti. Hai Anti, kamu adalah sahabatku sekarang. Aku terima kasih. Aku bisa kembali lagi ke lautan. Aku akan berjasa kepadamu. Dan aku akan menuruti apapun permintaanmu. Oh, begitu katanya si Anti. Nah, si Anti tidak meminta apa-apa, anak-anak. Tetapi pada saat itu si lumba-lumba berkata, besok aku akan datang ke sini lagi. Aku akan menemuimu. Gitu kata si lumba-lumba. Anti hanya melihat lumba-lumba itu berenang ke tengah lautan. Anti kembali lagi pulang ke rumah. Di dalam rumah Anti berpikir, iya ya, seandainya tadi aku minta bandana berwarna biru ke lumba-lumba, pasti lumba-lumba akan memberinya. Bukankah tadi lumba-lumba sudah mengatakan apa yang aku minta akan dituruti? Lupa aku. Berarti besok aku akan menemui lumba-lumba. Itu akhirnya dia tidur. Besoknya pagi-pagi lagi dia kembali ke pantai. Kali itu si Anti tidak hanya berjalan tetapi berlari, karena saking kepinginnya, saking inginnya cepat-cepat ketemu dengan lumba-lumba. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata si lumba-lumba tidak segera datang di tepi lautan. Anti hanya menunggu di pantai. Ternyata si lumba-lumba ingkar janji. Sampai agak siang, si lumba-lumba tidak datang. Anti kembali pulang meninggalkan lautan. Ternyata belum sampai jauh melangkah Anti meninggalkan lautan, si anak lumba-lumba itu tiba-tiba datang. Dia meloncat-loncat di permukaan air. Si Anti menoleh. Itu dia datang. Anti kembali lagi ke tepi lautan. Bertemulah si Anti dengan anak lumba-lumba. Hai lumba-lumba, aku kira kamu tidak menepati janji ini tadi. Kamu sampai sesiang ini belum datang. Baru aku akan pulang, kamu datang. Oh ya, maaf. Putri kecil. Oh ya, putri kecil, namamu siapa? Aku biar bisa memanggil namamu. Oh ya, namaku Anti. Oh ya Anti, maaf, aku memang terlambat ke sini sebab aku masih bermain-main dengan saudara-saudaraku di lautan sana. Oh, alangkah indahnya kamu bisa bermain dengan saudara-saudaramu. Berapa saudaramu? Saudaraku ada 5, tapi kawan-kawanku banyak di sana. Alangkah indahnya kehidupanmu, pikir si Anti begitu. Nah, akhirnya si Anti ingat akan permintaan tentang bandana tadi. Lumba-lumba, ya apa? Bukankah kamu kemarin sanggup untuk memenuhi apa saja yang aku minta? Oh iya, aku memang berkata seperti itu. Kamu minta apa? Aku akan menuruti karena jasamu menolong aku kembali ke lautan. Begini lumba-lumba, katanya si Anti begitu. Aku menginginkan sekali bandana berwarna biru. Bandana? Apa bandana itu? Kata si lumba-lumba begitu.
bandana itu adalah hiasan di kepala sini, hiasan rambutku, hiasan ikat kepalaku. Tapi aku sudah punya sebenarnya, hanya saja aku ingin warna biru, tidak dituruti, tidak dibelikan oleh bapak ibuku. Gitu kan, hati-hati begitu. Si lumba-lumba mikir, bagaimana ya saya bisa mendapatkan bandana ini, padahal aku belum tahu bentuk dan rupa bandana ini. Pikir si lumba-lumba begitu. Wah, susah juga. Langsung ditanya sama si Anti, bagaimana lumba-lumba, sanggupkah kamu memberikan satu bandana untukku? Ya, sanggup. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Wah, akhirnya si anak lumba-lumba kembali ke dalam lautan. Nah, di tengah lautan itu dia ketemu seekor ikan duyung. Seekor ikan duyung ini dia suka sekali bersolek, anak-anak. Ikan duyung ini suka bersolek, suka berdandan, suka membersihkan tubuhnya. Nah, di situ si ikan duyung ini memiliki satu hiasan kepala. Si lumba-lumba berpikir, mungkin itu yang dikatakan bandana, mungkin itu yang diinginkan oleh Anti. Maka si lumba-lumba mendekati ikan duyung. Ikan duyung, benarkah yang ada di kepalamu itu adalah bandana? Ya, ini bandana, ini adalah kesukaanku. Waduh, si lumba-lumba bingung juga. Waduh, itu bandana kesukaannya, tidak mungkin itu bisa aku minta. Tapi bagaimana ya caranya? Wah, si lumba-lumba berpikir, ya apa ya caranya yo? Dia sambil berpikir gitu, akhirnya dia menemukan cara. Nah, caranya bagaimana, anak-anak? Ya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, senang sekali Paman Sam, kita masih bisa berjumpa. Nah, tadi sampai di mana anak-anak? Di ikan lumba-lumba ketemu ikan duyung yang kebetulan menurut si lumba-lumba, ikan duyung itu memakai bandana yang seperti diinginkan oleh si Anti. Mungkin begitu ya. Akhirnya si lumba-lumba mendekat ke ikan duyung. Ikan duyung, aku bolehkah minta tolong kepadamu? Minta tolong apa? Begini, aku memiliki sahabat yang ada di daratan sana. Dia anaknya baik sekali. Dia sebenarnya tidak jahat kepada penghuni di lautan ini. Dia menolong penghuni lautan ini. Nah, suatu saat kita pasti juga akan mendapat celaka kan? Pasti suatu saat kita mungkin bisa terdampar di pantai. Nah, kalau kita terdampar di pantai, pastilah si Anti itu akan menolong kita. Si ikan duyung hanya manduk-manduk saja. Benarkah demikian? Iya ya, suatu saat saya juga akan mendapatkan celaka juga. Kalau sudah di pantai, aku tidak akan bisa kembali ke lautan kalau tidak ada yang menolong. Pastilah aku akan mati di sana. Wah, pikirnya ikan duyung begitu, anak-anak. Akhirnya berkatalah dia ke lumba-lumba. Lumba-lumba, benarkah di daratan sana ada seorang manusia yang bisa menolong kita untuk hidup lagi ketika kita terdampar di pantai? Iya, betul. Kalau tidak percaya, nanti aku ajak ke sana. Iya,
ajaklah ke sana ya. Aku ingin tahu siapa itu anti itu. Iya, iya nanti aku ajak. Sebentar ya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Itu si anti menginginkan bandana seperti yang kamu pakai. Hah? Dia menginginkan bandana yang seperti aku pakai. Padahal ini hanya punya aku satu-satunya. Iya, tapi bagaimana lagi? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk memenuhi permintaan si Ati. Jadi aku terpaksa meminta bandanamu. Katanya si lumba-lumba begitu. Si ikan duyung berpikir juga, iya ya, aku juga kepingin kenal dengan si Anti di daratan itu. Bagaimana sih rupa orangnya. Tapi dia minta menginginkan bendana yang ada di kepalaku. Ah, tidak apa-apalah. Akan aku berikan saja bandana ini kepada Anti. Wah, gitu katanya si ikan duyung. Akhirnya ikan duyung ngomong, iya ke lumba-lumba. Iya si lumba-lumba, bandana aku akan aku berikan ke Anti. Tapi ajaklah aku sekarang. Aku penasaran sekali bagaimana rupa si Anti itu. Oh ya, ayo. Wah, akhirnya keduanya berenang. Wah, mendekati pantai. Sementara di pantai Anti menunggu. Lama sekali tidak datang. Jangan-jangan lumba-lumba bohong lagi kepadaku. Si Anti sudah muring-muring, sudah mau pore. Dia akan meninggalkan pantai karena memang hari sudah agak sore. Anak-anak sudah akan meninggalkan lautan. Tiba-tiba terdengar lagi suara uik. Si lumba-lumba mencolot-colot. Wah, itu. Terus karena si lumba-lumba sudah tahu namanya tadi, dia tidak hanya uik, tapi langsung meneriakkan nama si Anti tadi. Anti. Wah, Anti toleh. Itu dia datang. Loh, tapi kenapa dia berdua sekarang? Terus yang satunya siapa ya? Wah, akhirnya Anti lari. Sampai ketemu di tepi pantai, di tepi laut. Nah, saat itu Anti heran. Ada seekor ikan yang berbeda bentuk dan rupanya dengan lumba-lumba. Dia agak takut. Lalu mendekatlah ke lumba-lumba dan berbisik, lumba-lumba, itu siapa? Apakah temanmu itu tidak jahat? Tidak Anti. Inilah yang kamu minta sebenarnya. Maka aku membawa dia. Minta apa? Lihatlah di kepalanya. Oh, kata si Anti, gembira sekali. Benarkah itu bandana yang akan kau berikan padaku? Katanya si Anti begitu. Iya, itulah bandana yang ingin aku berikan kepadamu. Tapi bukankah itu sangat indah sekali? Aku tidak pernah memiliki bandana seperti itu. Kata Anti begitu anak-anak. Maka si ikan duyung pun mendekati Anti. Anti, kenalkan aku. Aku adalah ikan duyung penghuni di lautan ini. Aku tadi sudah mendapatkan banyak cerita dari lumba-lumba. Benarkah kamu yang menolong lumba-lumba? Iya, aku memang menolong lumba-lumba saat dia terdampar kemarin. Iya, aku kalau suatu saat terdampar, pastilah aku juga minta tolong pada Anti. Begitu pikirnya si ikan duyung. Akhirnya, iya Anti, kamu baik sekali. Kalau begitu, bandana yang aku pakai bisa kau miliki. Benarkah itu? Iya, bandana ini jangan sampai hilang ya. Pakailah. Kalau kamu pergi sekolah, pakailah.
kalau kamu tidur simpanlah. Begitu nasihat dari ikan duyung itu. Anti bergembira sekali. Nah, berkat itu anak-anak, Anti mendapatkan satu bandana yang jauh lebih bagus dari yang diinginkan. Kalau biasanya yang dimiliki Anti adalah bandana dari kain, dari plastik. Nah, ini adalah bandana yang dari lautan yang dipakai oleh ikan duyung. Tentu indah dan mahal sekali harganya. Nah, akhirnya si Anti memakailah bandana itu. Anehnya ketika memakai bandana dari si ikan duyung, wajah Anti menjadi bersinar. Dia tidak lagi murung, tidak lagi suka sedih, dan dia segera rindu pada ayah dan ibunya. Segeralah dia cepat-cepat meninggalkan lautan. Hei lumba-lumba dan ikan duyung, aku terima kasih sekali. Kau sangat berjasa juga bagiku, dan aku akan menemuimu setiap hari di sini. Aku akan membawa makanan kepada kalian semua. Nah, itu Anti akhirnya pulang, si lumba-lumba dan si ikan duyung kembali ke lautan. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Apa pesan yang harus bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan suka mengeluh, jangan suka murung, lalu sukalah menolong orang lain, sukalah menolong apa saja yang ada di sekitar kalian, entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan. Pastilah apa yang kamu lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula bagi kamu, seperti Anti tadi. Nah, terima kasih anak-anak. Kita sudah saling ketemu di Anak Kreatif ini. Mudah-mudahan episode mendatang kita bisa bertemu lagi. Satu kalimat yang selalu Paman Sam pesankan pada anak-anak: anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.